Aroma daging terbakar menyeruak ke segala arah. Sebagaimana petunjuk dari Kiai Dullah, Samsudin berteriak-teriak seolah memanggil pembeli. Sate gagak, siapa mau beli? Teriak Samsudin sambil mengacung-acungkan satenya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di Kakak Jo Channel. Apa kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dilimpahkan kesehatan dan keafiatan, karunia rahmat serta rezeki yang melimpah ruah. Teman-teman, kembali Kakak Jo akan membacakan serta membagikan buat teman-teman semua sebuah kisah misteri yang berjudul Pengalaman Berjualan Sate Gagak Demi Meraup Uang Gaib. Kisah ini Kakak Jo kutip dari bilikmisteri.web.id. Sebelum Kakak Jo membacakan serta membagikan kisah ini buat teman-teman semua, Kakak Jo berharap semoga teman-teman memberikan dukungan buat pengembangan channel ini. Jangan lupa men-like videonya. Silahkan tambahkan komentar, men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dengan sangat untuk dapat men-subscribe channel ini. Teman-teman, mendapatkan uang gaib melalui media sate gagak merupakan ciri khas ilmu pesugihan Dewi Lanjar. Dikisahkan, sosok gaib Dewi Lanjar memiliki kekayaan yang melimpah ruah, berupa harta emas lantakan dan tumpukan uang yang tak terhitung nilainya. Uniknya teman-teman, mata uang yang dimiliki oleh Dewi Lanjar ini mengikuti mata uang yang berlaku di alam manusia. Konon, mata uang rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan lain-lain terdapat dalam tumpukan uang yang dimiliki oleh Dewi Lanjar. Itulah sebabnya teman-teman, banyak orang yang berupaya mendapatkan uang gaib tersebut. Mata uang yang diinginkan tergantung peminatnya, asalkan syarat yang diminta oleh Dewi Lanjar dapat dipenuhi, yaitu sate gagak. Sepintas mudah saja menyediakan sate gagak, tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian teman-teman. Itulah yang dialami oleh Samsudin. Sebagaimana hal ini diungkapkannya, pengalaman yang saya alami sangat menakutkan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa. Sebaiknya jangan coba-coba mengikutinya. Kenang Samsudin yang menetap di kampung Pekalipan, Cirebon, teman-teman. Awalnya kami ingin membuktikan uang gaib. Sebenarnya saya tidak terlalu percaya, tetapi teman saya mengatakan ada seorang kiai di Banyumas, Jawa Tengah, yang memiliki kemampuan mendatangkan uang gaib, kata Samsudin, teman-teman. Selanjutnya dikisahkan, Samsudin bersama 8 orang temannya kemudian menemui seorang Kiai Dullah di Banyumas, dan mereka mengutarakan niat mendapatkan uang gaib. Ketika itu teman-teman, Kiai Dullah hanya tersenyum mendengar pengakuan mereka. Apa kalian sudah mantap dengan niat itu? Apa tidak takut dengan risiko yang dihadapi? Tanya Kiai Dullah. Tentu saja, semuanya kemudian menjawab mantap dan siap
dengan segala resiko atau konsekuensinya. Niat itu sudah bulat dan tidak mungkin diubah lagi. Baiklah, siapkan seekor burung gagak. Nanti kita lihat apa yang terjadi, ujar Kiai Dullah kepada mereka. Beberapa hari kemudian, teman-teman, Kiai Dullah bersama 9 orang itu kemudian berangkat menuju pasar burung di Pleret, Cirebon. Nasib mereka mujur. Burung gagak berwarna hitam kelam berhasil diperoleh dengan harga Rp250.000 seekor. Pada hari yang telah ditentukan, mereka berkumpul di rumah rekan Samsudin yang membahas rencana semula. Berapa uang yang kalian inginkan? Tanya Kiai Dullah yang memimpin acara itu, teman-teman. Samsudin dan teman-temannya bingung mendengar pertanyaan yang mengejutkan itu. Loh, kalian gimana? Ingin mendapatkan uang goib tapi tidak tahu jumlahnya, kata Kiai Dullah kesal. 15 miliar, ujar rekan Samsudin memecah keheningan. Rupiah, dolar, ringgit? Kiai Dullah menyambung cepat, teman-teman. Rupiah. Serentak jawaban keluar dari 9 orang yang sedang bermimpi menjadi kaya tanpa susah payah. Baiklah, burung gagak itu kalian potong dan siapkan 15 tusuk sate. Lalu siapa yang akan berjualan sate gagaknya? Tanya Kiai Dullah. Teman-teman, Samsudin dan temannya hanya terbengong mendengar pertanyaan itu. Apa maksud Kiai? Salah seorang di antara kalian bertugas menjual 15 tusuk sate gagak. Apabila ada yang datang membeli, jangan berikan sate itu sebelum sang pembeli membayar 1 miliar untuk 1 tusuk sate. Kiai Dullah menjelaskan kepada mereka. Siapapun yang berjualan harus memastikan pembeli menyediakan uang sebanyak yang kalian inginkan. Kalian juga harus membawa selembar uang 100.000 sebagai contoh. Katakan kepada pembeli agar menyediakan uang seperti uang yang kalian bawa itu. Lanjut Kiai Dullah kepada mereka, teman-teman. Ke-9 orang itu tersenyum mendengar penuturan Kiai Dullah. Tampaknya tidak terlalu sulit mendapatkan uang bermiliar-miliar rupiah. Tetapi mereka serentak diam ketika Kiai Dullah bertanya siapa yang akan bertugas menjadi penjual sate gagak. Teman-teman, terjadilah perdebatan. Mereka saling tunjuk siapa yang akan menjadi penjual. Setelah disepakati, Samsudin dipilih mengambil tugas itu. Kiai Dullah lalu memanggil Samsudin untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan pada saat berjualan. Kamu harus berani dan jangan gentar. Ingat, dalam dunia gaib, justru penjual yang menjadi raja dan bukan pembeli. Begitu nasihat Kiai Dullah kepada Samsudin. Memang terdengar aneh, teman-teman. Bisnis manusia jelas mengatakan pembeli adalah raja, sementara di alam gaib sebaliknya, bahwa penjual adalah rajanya. Teman-teman, pada malam Jumat sekitar pukul 21 malam, menggunakan mobil, mereka menuju tempat yang dipilih untuk berjualan sate. Lokasinya di muara Sungai Kalijaga, persis di tepi laut. Seorang diri Samsudin berjalan ke arah lokasi tersebut sambil membawa 15 tusuk sate gagak dan peralatan untuk membakar sate. Lokasi tersebut dipenuhi pepohonan lebat serta alang-alang. Sambil berjalan, teman-teman, Samsudin harus membabat alang-alang dengan sebilah pedangnya. Sekitar 1 meter dari tepi laut, Samsudin membersihkan tempat yang akan digunakan untuk berjualan. Dan setelah itu dia mulai membakar satu persatu sate yang telah ia persiapkan. Sementara itu, teman-teman, posisi Kiai Dullah dan teman-temannya
berada di dekat mobil yang berjarak sekitar 500 meter dari Samsudin. Kiai Dullah melakukan ritual dekat mobil tersebut. Dan tepat pukul 22 malam, 15 tusuk sate yang dibakar sudah matang dan siap untuk dijual. Aroma daging terbakar menyeruak ke segala arah. Sebagaimana petunjuk dari Kiai Dullah, Samsudin berteriak-teriak seolah memanggil pembeli. "Sate gagak, sate gagak, siapa mau beli?" teriak Samsudin sambil mengacung-acungkan satenya, teman-teman. Tampaknya belum ada yang datang membeli. Samsudin mulai didera rasa takut. Suasana malam terasa mencekam. Debur ombak dan desiran angin mendirikan bulu roma. Pada saat itu, teman-teman, Samsudin membaca doa dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, Samsudin tersentak kaget mendengar suara petir yang keras. Kilatan petir bahkan berjarak beberapa meter dari tempat duduknya. "Astagfirullah!" teriak Samsudin dalam batin. Kilatan petir terasa menyambar kepala, hingga secara refleks menunduk menghindarinya. Belum hilang rasa kaget mendengar petir itu, teman-teman. Tiba-tiba, seekor burung hantu terbang berputar-putar di atasnya. Samsudin yang tangan kanannya masih memegang sate gagak, langsung saja mengacung-acungkan tangannya sambil berteriak. Sementara tangan kirinya memegang selembar uang 100.000 rupiah. "Sate gagak, sate gagak, siapa mau beli?" Begitu teriak Samsudin dengan suara yang sudah parau, teman-teman. Burung hantu itu hinggap pada sebatang pohon sekitar 10 meter darinya. Matanya menatap tajam. Samsudin balas menatapnya sambil terus berteriak-teriak menawarkan sate gagak itu. Burung hantu itu lalu turun di tanah dan mulai berjalan mendekat. Tiba-tiba saja, teman-teman, burung itu terlempar menjauh sambil mengeluarkan suara keras. Samsudin terkejut melihat kejadian itu, tapi dia tidak mengerti apa yang tengah terjadi. Sambil membakar sate gagak agar aroma daging tetap menyebar, Samsudin terus berteriak-teriak memanggil pembeli. "Sate gagak, sate gagak, sate gagak, siapa mau beli?" teriak Samsudin. Entah dari mana datangnya, Samsudin tersentak melihat sosok gaib berwujud manusia setengah badan muncul dari semak-semak belukar. Sosok gaib itu hanya terlihat dari bagian dada ke atasnya. Bagian perut dan kakinya tidak ada. Sosok gaib itu berambut gondrong, berwajah seram dengan mata merah yang menyala. Seperti melayang, sosok itu mendekati Samsudin. Anehnya, teman-teman, sosok itu berhenti 10 meter di depan Samsudin. Makhluk dari bangsa jin itu menatap tajam dengan mulut seolah sedang berbicara. "Sate gagak, sate gagak, sate gagak, ayo beli sate gagak, murah, 1 miliar untuk 1 tusuk sate gagak," kata Samsudin, teman-teman, yang terus berteriak sambil mengacungkan sate gagak di tangan kanan dan uang 100.000 di tangan kirinya. Samsudin berharap makhluk gaib itu datang mendekatinya dan membeli sate gagak. Teman-teman, sebagaimana petunjuk Kiai Dullah, Samsudin harus menunjukkan sate gagak itu kepada pembeli. Apabila sang pembeli berminat, maka Samsudin harus pula menyodorkan uang 100.000 rupiah untuk pembayarannya. Tetapi Samsudin heran melihat sosok setengah badan itu tidak juga mendekat. Padahal ekspresi wajah gaib itu terlihat berminat membeli sate gagak itu. Samsudin tidak menyerah, teman-teman. Dia terus berteriak-teriak menawarkan dagangannya. Agaknya, teman-teman, pancingan ini berhasil. Sosok gaib itu berjalan dan bergerak mendekatinya. Tiba-tiba, sosok gaib itu mengeluarkan suara lingkingan keras disertai kobaran api.
Sosok gaib itu terbakar dan kemudian lenyap. Astagfirullah. Gitu teriak Samsudin dalam hatinya. Dia heran, teman-teman, mengapa makhluk itu terbakar. Tetapi Samsudin tetap bertahan. Keinginannya mendapatkan uang gaib sudah bulat, apapun yang terjadi. Samsudin memang kesal dengan teman-temannya yang memilihnya sebagai penjual sate, sementara mereka asik duduk di mobil menunggu perkembangan. Pada saat itu, teman-teman, Samsudin tidak menyadari rekan-rekannya di dalam mobil lari kocar-kacir akibat mobil tersebut diguncang-guncang keras sejumlah sosok gaib hingga terperosok ke dalam parit. Bahkan Kiai Dula pun lari ketakutan. Teman-teman, sekitar pukul 2 dini hari, Samsudin melihat pemandangan aneh. Dua buah perahu melaju pelan dari arah muara sungai Kalijaga. Semakin lama perahu itu mendekati posisi duduknya yang hanya berjarak 1 meter dari tepi laut. Samsudin mengamati kedua perahu itu. Aneh, tidak ada seorang pun di dalam perahu. Tetapi Samsudin dengan sangat jelas melihat beberapa tumpukan karung di dalam perahu. Apa isi karung-karung itu? Pikir Samsudin. Setelah Samsudin menghitung, ternyata jumlah karung itu ada 15. Apakah karung-karung itu berisi uang 15 miliar? Tapi mengapa perahu itu terus berjalan dan tidak berhenti? Tanya Samsudin dalam hatinya, teman-teman. Kedua perahu itu berjalan di muara sungai dan menuju laut lepas. Deburan ombak seketika melenyapkan perahu itu. Samsudin, teman-teman, mulai pesimis sate gagak yang dijualnya akan laku. Tetapi dia belum mau beranjak pulang sebelum kedatangan sosok gaib Dewi Lanjar. Dia masih menunggu putri dari bangsa jin yang sangat kaya raya itu, teman-teman. Dan menjelang pukul 3 pagi, Samsudin dikejutkan oleh kedatangan seekor buaya putih berukuran raksasa. Lebar badan buaya itu sekitar 2 meter, dengan panjang hampir mencapai 15 meter. Buaya berbadan besar itu muncul dari dalam sungai dan berjalan terseok-seok untuk mendekatinya. Sate gagak, ayo beli sate gagak. Samsudin terus berteriak sambil menatap ke arah buaya yang berjarak sekitar 10 meter darinya. Kali ini, teman-teman, tubuh Samsudin gemeteran. Dia khawatir buaya itu akan memangsa dirinya dan justru bukan sate gagak yang dipegangnya. Lagi-lagi kejadian yang sama terulang. Buaya yang mendekatinya itu terlempar jauh ke belakang. Tubuhnya melayang dan terhempas di permukaan sungai. Suaranya keras menggelegar. Astagfirullah, teriak Samsudin. Beberapa saat kemudian, teman-teman, muncul lagi buaya besar dan berjalan mendekatinya. Tetapi buaya itu kembali terhempas di permukaan sungai. Setelah peristiwa itu, tidak ada lagi kejadian aneh yang dialami hingga fajar menyingsing. Samsudin berkemas untuk meninggalkan lokasi berjualan dan berjalan menuju temannya menunggu di mobil. Dia heran, teman-teman, melihat teman-temannya yang sibuk mendorong mobil yang telah terperosok masuk ke dalam parit. Apa yang terjadi? Tanya Samsudin. Seorang temannya kemudian mengatakan mobil itu diguncang-guncang oleh sosok yang tak kasat mata hingga kemudian terperosok di parit. Beruntung tidak terlalu membahayakan. Mobil pun dikeluarkan dari parit hingga mereka dapat pulang. Teman-teman, dalam perjalanan pulang, Kiai Dula bertanya kepada Samsudin seputar pengalaman yang ia alami. Setelah mendengar cerita Samsudin,
Kiai Dula tersenyum. Tentu saja, sate gagak itu tidak laku. Sepanjang berjualan kamu terus melantunkan zikir di dalam hati. Dewi Lanjar takut dan tidak berani mendekat. Kata Kiai Dula yang mengaku baru pertama kali ini gagal mendatangkan uang goib. Teman-teman, menutup kisahnya kepada bilik misteri, Samsudin berkata, ini pelajaran buat saya bahwa mendatangkan uang goib itu adalah perbuatan batil. 3. Makhluk goib itu takut dengan bacaan zikrullah. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman. Demikian sebuah kisah misteri yang berjudul pengalaman berjualan sate gagak demi meraup uang goib yang dialami oleh seorang yang bernama Samsudin. Segala kebenaran, benar atau tidaknya kisah ini, Kakak Jo kembalikan kepada sumber di mana kisah ini Kakak Jo kutip. Sekali lagi, kisah misteri ini Kakak Jo kutip dari bilikmisteri.web.id. Semoga saja terhibur ya buat teman-teman semua, mengedukasi, menambah referensi ataupun pengetahuan. Dan Kakak Jo mohon semoga teman-teman sudi serta ikhlas membantu agar channel ini mampu berkembang lebih baik dan lebih maju. Jangan lupa like videonya teman-teman, mohon dengan sangat. Silahkan tambahkan komentar, dan jika teman-teman berkenan untuk men-share atau membagi, mohon bisa men-share atau membaginya. Dan buat teman-teman yang menonton video ini yang belum subscribe, mohon dengan sangat semoga teman-teman berkenan untuk men-subscribe channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seluruh kebaikan teman-teman semua. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Dan Kakak Jo akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.